Di sini. Pelan-pelan ke sini. Selesai. Di sini. Sini. Ya. Bagaimana tiba-tiba kota yang ramai menjadi tidak seperti biasanya? Keramaian pelan-pelan berubah menjadi sangat sepi. Hening. Tak ada suara bising yang sehari-hari terdengar di telinga. Aktivitas di kota ini pun seakan-akan lenyap. Namun, tiba-tiba jantung kota tidak ada suara bising lagi. Kemana perginya orang-orang di kota ini? Apakah mereka sedang bersembunyi? Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju, berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Orang-orang dilarang keluar rumah. Kami juga tidak boleh pergi ke sekolah lagi. Apa yang terjadi ya teman? Kenapa kita harus di rumah sih teman? Kita harus di rumah karena Penyebaran COVID itu sangat cepat kalau kita kumpul-kumpul. Kita sekolah diliburkan, kita nggak boleh keluar dari rumah karena ada coronavirus. Corona atau COVID-19? Sebutan mana yang teman-teman kenal? Aku sih lebih kenal corona. COVID sih. corona. Kalau teman-teman di rumah, kenal dengan sebutan mana? Teman-teman, dalam beberapa minggu ini, kita sering sekali mendengar kata corona, bukan? Di mana-mana selalu ada kata itu. Corona dan COVID-19 adalah nama yang sama. Tapi apa sebenarnya kita benar-benar tahu apa itu corona? Corona itu apa ya? Virus yang bisa menular ke orang-orang. Awalnya seperti flu biasa, tapi ujung-ujungnya bisa menjadi penyakit yang parah. Katanya kayak SARS. Teman, dunia sedang mendapat ujian. Indonesia sedang menerima tantangan. Semua berubah hanya karena makhluk hidup yang sangat kecil yang disebut virus corona. Ya, kita berubah gara-gara corona.
Kalau akibat yang Genji alami, sekolah ini jadi libur, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa jalan-jalan. Aku bisa lebih dekat dengan keluarga aku. Dan kita harus jaga kebersihan. Kalau kebanyakan orang itu kayak suka ngerasa takut-takut gimana gitu. Ya dia di rumah aja tapi sebenarnya bosen. Virus corona tidak bisa ditolak. Virus yang datang tiba-tiba dan membuat semua orang, baik orang tua, anak kecil, orang kaya, ataupun miskin, takut tertular dengan virus ini. Cara penularan corona itu karena kita sentuh-sentuh barang yang sudah terkena virus corona. Misalnya ada orang tertular COVID, terus misalnya di kantor dia bersihin berkas-berkas. Misalnya bosnya nih kasih ke karyawannya suruh sebarin. Nah, kertas itu udah terdeteksi virus, nanti dianya kena lagi, nanti misalnya berkasnya dikasih lagi, nanti waktu dibawa pulang berkasnya kena benda-benda di rumahnya lagi. Sebenarnya ada macam-macam, tapi ini tahu 4. Yang pertama ada droplets atau cairan yang kita keluarkan saat kita batuk atau bersin. Yang kedua ada kontak pribadi, seperti kalau kita menyentuh atau berjabat tangan. Yang ketiga, saat kita batuk atau bersin tapi kita tidak menutup mulut dengan tisu atau masker. Dan yang terakhir, kita menyentuh benda dengan sengaja atau tidak sengaja. Setelah itu kita megang mulut, mata, bagian muka sebelum cuci tangan. Ya, semua orang berlomba menjaga kesehatan, mulai dari rajin cuci tangan, memakai hand sanitizer atau pembersih tangan, dan memakai masker. Bukan cuma melakukan kebersihan diri, teman. Sudah beberapa minggu ini, pemerintah menyuruh kita tetap di rumah atau disebut karantina. Selama karantina di rumah, walaupun libur sekolah, pasti juga ada tugas dong. Juga ada tugas dari sekolah, ngerjain PR, terus bantu bunda beres-beres rumah juga. Kalau ada kegiatan-kegiatan, misalnya kayak ada di Zoom atau apa, biasanya ngikut. Terus ya belajar-belajar aja, main-main sama mainan. Terus ya gitu-gitu aja deh. Nggak banyak yang bisa dilakuin juga. Aku kemarin masak sama mama roti panggang. Enak banget loh. Karena aku jago banget masak roti panggang. Apalagi kalau roti panggang gula sama mentega doang. The best deh. Tapi, apakah teman-teman sudah benar-benar mengenal makhluk hidup mungil ini? Mari kita berkenalan yuk. Virus juga makhluk hidup, tapi berbahaya. Karena bisa menular dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Dan menyerang organ tubuh. Bentuk badannya juga sangat kecil. Kita tidak bisa melihatnya dengan mikroskop biasa. Jadi hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Kalau coronavirus atau COVID-19, virus yang menyerang organ pernapasan kita sehingga membuat kita sulit bernapas alias sesak napas. Itu karena disebabkan virus masuk ke tubuh kita dan menempel di paru-paru. Nah, virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada awal Desember 2019. Makanya disebutnya COVID-19. 19 diambil dari tahun kejadiannya, teman. Sejak virus ini muncul, sampai Maret 2020 lalu, sudah banyak korban yang terkena corona. Tapi banyak juga yang akhirnya sembuh. Dan ada juga pasien yang meninggal dunia. Dari kota Wuhan, Cina, virus ini menyebar ke seluruh dunia. Sampai 118 negara yang sudah dinyatakan positif terkena virus corona. Tak terkecuali negara kita, Indonesia. Pada awal Maret 2020, pertama kali diketahui ada 2 warga negara Indonesia yang terkena virus corona. Sejak awal Maret 2020 sampai awal April 2020, sudah banyak korban berjatuhan, ada yang sembuh, dan ada juga yang sampai meninggal dunia, teman. Virus ini diduga bermula dari hewan ular dan kelelawar yang ditularkan ke manusia lewat cairan tubuh.
cara penularan ke sesama manusia melalui cairan tubuh seperti ludah dan air liur. Beberapa ahli juga menambahkan kalau tiupan udara juga bisa menerbangkan virus-virus itu ke orang lain. Nah, corona, MERS dan SARS masih satu keluarga virus. Meski satu keluarga, tapi tetap ada perbedaan dari ketiga virus ini. Setahu aku katanya demam tinggi. Atau suhu tubuh kita di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk, dan yang terakhir sesak napas. Biasanya terkadang mereka nggak bisa merasakan kalau mereka itu sudah terkena virus corona. Terus aku juga kesel karena gara-gara aku cuman batuk waktu itu karena kesedak gitu. Terus bilang corona langsung gitu, terlalu lebay. Ya, siapa saja bisa tertular coronavirus, teman. Tapi orang tua dan kakek nenek yang paling mudah terkena virus ini. Sejak pertama kali virus ini ada di Indonesia, pasien terus saja bertambah, teman. Hanya saja pasien yang sembuh setiap hari tidak terlalu banyak bertambah. Pasien yang meninggal juga terus berjatuhan setiap hari. Sekarang aku punya kebiasaan yang baru, yaitu cuci tangan dengan bersih. Kebiasaan apa ya? Cuci tangan udah biasa. Bersih-bersih biasa. Mandi 2 kali sehari juga biasa. Oh, palingan buat kue lebih sering gitu untuk cemil-cemil. Lebih waspada dan peduli terhadap kesehatan. Terus biasanya kalau pagi-pagi tuh suka berjemur di luar, bawa doggy Angie sendiri. Aku jadi harus tinggal di rumah. Asul nggak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa aku lakukan. Seperti teater, sekolah, masih banyak sih. Karena aku biasanya tuh melakukan kegiatan tuh di luar. Kalau diminta tetap di rumah, kita harus patuh dan disiplin, teman. Walaupun rasanya bosan sekali, sudah berminggu-minggu terus-terusan di rumah dan melakukan kegiatan yang itu saja. Sebenarnya untuk ngelawan kebosanan di rumah, aku itu jadi sebenarnya sebelum corona itu aku suka buat gelang. Sekarang kadang memang lebih sering buat gelang aja. Terus nanam, berkebun, ya yang kayak gitu-gitu, nanam. Terus ya yang tadi ngomong-ngomong sama boneka. Karena biasanya abangku sibuk sama belajar apa gitu. Terus dulu juga cita-citaku itu aneh, pengen bonekaku hidup. Aneh banget. Setelah aku tahu itu boneka nggak bisa hidup, ya udah aku ajak aja dia ngomong-ngomong, terus aku jadi bonekanya gitu-gitu. Aku sama sekali tidak bosan karena di rumah itu aku kan 7 bersaudara. Jangan kaget ya, aku 7 bersaudara. J-nya aku setiap hari itu dihibur. J nggak bakal kesepian deh. Jangan yang paling dulu ya. Yang aku rinduin sih pergi ke sekolah. Habis pulang sekolah biasanya suka main bareng teman. Banyak banget sih, ini kangen sekolah, kangen teman-teman, ya kangen beraktivitas di luar aja, kayak les-les yang dulu aja lakuin jadi nggak bisa gitu, kangen di luar. Yang paling aku rinduin itu adalah pergi ke teater. Aku rindu banget pergi ke teater karena teater itu tempat di mana aku bisa lawan rasa malu aku. Pemerintah tidak pernah bosan dan terus-menerus mengingatkan kepada kita untuk melakukan pencegahan penularan virus corona. Seperti sering mencuci tangan, tetap di rumah saja, social distancing atau jaga jarak, tidak bersalaman, dan memakai masker bila bertemu orang lain.
menjaga kebersihan tangan, bisa memakai hand sanitizer. Tapi akan lebih bagus mencuci tangan langsung dengan sabun di air mengalir selama 1 menit, agar kuman dan virus yang menempel hilang terbawa air. Pemerintah terus memberikan peraturan untuk kita, teman. Bagaimana kita harus hidup sehat. Semua untuk menjaga keluarga kita dari serangan virus corona. Makanya, kita harus mengikuti semua peraturan itu ya, teman. Semua untuk kebaikan dan kesehatan kita. Kalau aku Ya, untuk saat ini keadaan di rumah ya aku lebih sibuk aja untuk urus segala sesuatunya. Karena semuanya ngumpul kan. Mereka libur sekolah semuanya. Jadi kita ngumpul rame-rame dari pagi, siang, sore ya ketemu lagi, bangun tidur ya ketemu mereka lagi. Aku kayak agak stressful juga karena harus menyiapkan segala sesuatunya dari pagi, siang, sore sampai malam juga. Kalau yang merepotkan jelas masalah makan ya. Itu kayaknya hidup tuh cuma antara kamar dan dapur. Enaknya itu kita semua jadi kumpul bareng, ayah, bunda, sama Angie. Yang biasanya kita susah ngatur waktu karena ayah sibuk kerja, Angie dengan kegiatan sosialnya juga. Tapi karena ada corona ini, ya saya senangnya semua jadi kumpul. Ada hikmah sih di balik musibah. Kita sekeluarga akan sering bertemu setiap hari kan? Biasanya susah sekali bisa kumpul seperti ini kan? Tetap di rumah selama virus corona. Ada saja ceritanya, teman. Hehe. Aku belajar di rumah disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pengalaman belajar di rumah, aku itu suka dukanya itu jadi gak bisa nanya ke ibu guru lagi dan gak bisa kerja bareng teman. Tugas dari guru itu banyak banget. Aku itu ngerjainnya itu 1 hari itu bisa banyak banget. Tadi kan dukanya, sekarang sukanya. Sukanya itu aku ngerjain PR itu bisa setengah-setengah. Bisa ngerjain 1 nomor, nanti lagi istirahat dulu dah bentar. Ngerjain sambil makan. Seru sih, tapi aku tetap masih gak suka. Aku lebih sukanya itu belajar di sekolah. Belajar dan sekolah di rumah ada saja kan suka dan dukanya. Pemerintah tidak hanya meminta anak sekolah yang belajar di rumah. Sekarang, papa dan mama kita bekerja dari rumah, WFH alias work from home. Apa? Aku ditutup pakai masker. Gampang lah ya. Pertama dilebarin dulu. Kita taruh di sini. Kita tempelin di kuping, terus pelan-pelan ke sini. Gini dikit. Selesai. Gini cara pakai masker. Betul kan? Tahukah teman, ada banyak jenis masker tersedia. Tapi tidak semua masker bisa sembarangan orang pakai.
Karena ada kegunaannya masing-masing. Ada 2 jenis masker yang harus kita tahu, teman. Masker medis dan masker kain. Karena masker menjadi benda yang sangat diperlukan. Dan pemerintah mewajibkan kita memakai masker kalau keluar rumah. Masker menjadi susah dicari dan langka, belum lagi harganya yang mahal. Eits, tidak perlu khawatir teman. Kita bisa membuat masker kain sendiri di rumah kok. Sekarang sudah banyak video cara mudah membuat masker dari kain. Saat berperang, ada pahlawan yang gugur di medan perang. Waktu musibah virus corona ini datang, banyak dokter dan perawat yang gugur, dan kita sebut mereka pahlawan medis. Tidak hanya itu, banyak pahlawan lainnya yang berjuang menyelamatkan dan menjaga kita semua. Teman, pahlawan juga perlu alat perang saat berjuang, bukan? Begitu juga untuk pahlawan yang berdiri di garis terdepan, melawan corona. Mereka butuh alat pelindung diri untuk menjaga mereka supaya tidak tertular. Lewat musibah ini, Tuhan menggerakkan banyak hati untuk saling peduli dengan berbagi. Kita juga bisa melakukannya, teman. Pertama, Anji, doakan untuk pasien-pasien yang terinfeksi virus ini, semoga cepat sembuh. Semoga Indonesia juga cepat mengakhiri COVID ini, bukan Indonesia, dunia. Kalau udah seperti biasa, Indonesia juga bukan gara-gara COVID jaga kebersihan. Harusnya setelah COVID juga tetap jaga kebersihan. Tuhan, berkatilah Indonesia agar Indonesia bisa bebas dari coronavirus dan negara-negara yang lain bisa bebas dari coronavirus juga. Dan aku percaya Indonesia bakal bebas dari coronavirus. Amin. Doa, hanya itu yang bisa kita lakukan. Meminta Tuhan menjaga kita satu persatu. Bumi yang kita pijak akan terus berputar, teman. Musibah pun datang berganti-gantian. Kita harus ikhlas dan kuat menerimanya. Dan sudah waktunya kita belajar dari virus kecil ini. Gara-gara corona lah kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi, bukan?